Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali ada kembali di tengah-tengah jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan dengan luar biasa. Saya merasakan pujian, worship yang indah ya di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat tim Praise and Worship. Terima kasih juga buat setiap pemimpin yang sudah memberi kesempatan ya boleh melayani di tempat ini. Saya secara pribadi dan keluarga kangen juga ya berkunjung ke Abalov KTC ya. Dan saya juga ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh ya mampir ke Abalov Barat ya untuk lihat kegerakan Tuhan juga yang ada di sana. Dan hari ini benar-benar penuh dengan sukacita karena saya juga mendengar Anda barusan fun run katanya ya. Kapan? Kemarin? Kemarin ya, baru kemarin ya. Ya. Kaget juga ya, ternyata duduk-duduk bisa dapat medali juga ya. Ya, yang penting finish katanya ya, gitu ya. Haleluya. Oke. Ya, hari ini saya diminta untuk sharing sesuatu ya dari prinsip care ya. Care itu adalah salah satu nilai-nilai yang kita memang pegang juga di Abalov ya. Care itu bicara soal C-nya adalah Christ-centered ya, terus kemudian A-nya adalah accountable life ya, R-nya adalah real love ya, untuk benar-benar mempraktekkan kasih ya yang sungguh-sungguh. Nah, saya dapat kebagian hari ini sharing bagian yang terakhir katanya ya, yaitu excellent servanthood. Oke. Nah, saya mau ajak setiap kita semua buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang harusnya di atas rata-rata. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan dengan posisi yang biasa-biasa aja, nggak ada. Kita nggak pernah boleh hidup biasa-biasa aja. Hidup kita wajib, saudaraku, melebihi. Yesus bahkan mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan tidak lebih benar. Ini bicara soal melebihi, surpasses, ya seperti itu. Nah, kalau di sini dikatakan kata kaya dalam bahasa aslinya ditulis perisos. Perisos artinya abundant, super abundant, artinya sangat banyak. Secara kuantitas banyak, superior secara kualitas juga banyak. Di versi bahasa Inggris lainnya mereka gunakan istilah exceeding. Exceeding itu berarti melebihi. Jadi kita nggak bisa, saudaraku, malah justru hidupnya yang biasa atau bahkan kita malah mengurangi kualitas-kualitas dalam kehidupan kita, nggak bisa. Kita mesti terus-menerus bertambah-tambah di dalam karakter Kristus. Ini yang dikatakan surpasses, melebihi. Bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk terus-menerus mengejar menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara baca dan saudara dengar, khususnya di salah satu sesinya kelas Camp Pria Sejati, doa orang benar, ya kan, yang didasari orang benarnya, saudara. Nah, kita mesti belajar terus-menerus mengejar kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan ini. Di dalam bahasa Inggrisnya, excellent servanthood bicara soal now you excel in everything, excellent. Makanya kita gunakan istilah excellent servanthood, nah dari kata ini sebenarnya, saudara. Nah, gimana caranya, saudaraku, supaya kita bisa surpasses? Saudara mesti ngerti tentang kualitas bintang 5, saudaraku. Next please. Satu kali, saudaraku, saya diajak sama satu orang teman untuk menikmati sebuah hotel, saudaraku. Ya, untuk menikmati sebuah hotel di Bali, saudaraku. Nah, di Bali ini, saudara, hotel berbintang 5 yang kami kunjungin ini benar-benar beda banget, saudara. Dahsyatnya luar biasa. Biasa kan kalau kita udah nyampe di bandara gitu kan ada tulisannya gitu ya. Nah, ada tulisannya, nama gitu kan. Ini keluar dari bandara gak ada tulisannya. Dia yang langsung temuin kita. Dengan Bapak Arman dan Ibu Vina. Saya kaget. Terus saya tanya, kok tahu? Iya, Bapak dan Ibu malam hari ini sampai dengan 2 malam berikutnya akan menginap di hotel ini kan. Seperti ini. Saya yang bertugas untuk menjemput Bapak dan Ibu. Katanya gitu. Loh, dia gak pakai nama loh. Dia langsung tahu aja. Saya penasaran, saya tanya, kok kamu bisa tahu? Iya Pak, karena semua tamu hotel kami
wajib mencantumkan media sosialnya sehingga kami bisa lihat wajahnya kayak apa. Jadi kami jemput nggak lagi pakai papan nama. Jadi langsung gitu, seperti itu. Sampai di hotel juga dilayanin seperti itu. Semua petugas di dalam hotel tersebut nyapa kami pakai nama kami. Mau tukang bersih-bersih kolam, mau tukang sapu, mau yang di restoran, semua seperti itu. Dan bukan hanya itu, begitu sampai di hotel, biasanya kita kalau sampai di hotel mau check in kita ke meja resepsionis kan, betul ya. Kali ini enggak, kita yang duduk, resepsionisnya yang datang ke kita. Nah ini kualitas bintang 5. Saudara. Wah saya lihat ini sih benar-benar luar biasa. Saudara. Nah saudara, kisah seperti ini aja, ini masih nempel loh di kepala kami. Padahal kejadian itu udah belasan tahun yang lalu kami alami saudara. Jadi ini luar biasa sekali saudara. Jadi kalau hidup kita punya kualitas bintang 5, kita pasti akan punya sesuatu yang tertancap terus saudaraku di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Saudara. Nah apa yang harus kita lakukan saudaraku supaya kita punya kualitas yang seperti ini. Saudara. Di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 57-58 dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita orang-orang yang dipercaya sama Tuhan untuk jadi berkat, untuk jadi contoh kepada dunia ini saudaraku. Kita perlu punya saudaraku prinsip-prinsip jangan goyah. Kita hari ini banyak banget kita gampang sekali digoyahkan dengan cara-cara dunia, dengan pertimbangan-pertimbangan dunia, saudaraku. Nah, kita perlu punya satu pondasi yang kokoh, saudara. Nah, sebelumnya di situ dikatakan berdirilah teguh. Berdirilah teguh ini bicara soal apa, saudaraku? Di sini berbicara tentang kita punya kemantapan, punya keteguhan hati, gak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk senantiasa kuat di dalam doktrin-doktrin yang Tuhan ajarkan ya di dalam diri kita ya. Nah kita sendiri di Abalove kita juga punya prinsip-prinsip yang kita hidupi, yang Bapak pendiri kita juga sudah buat ya. Nah kita juga harus paham saudara seperti itu. Ya jangan sampai kita mudah tersesat atau kita mudah untuk digoyahkan atau disimpangkan. Nah di sini juga yang terakhir dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memang panggilan tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan cuma sekedar kita menerima keselamatan, tapi kita mesti mengerjakan, ya, mengerjakan lebih lagi karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Jadi berkat, jadi contoh buat orang lain. Seperti itu, saudaraku. Nah, ada 5 hal penting. Hal yang pertama, saudaraku, di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip pertama kita bisa jadi pribadi berkualitas bintang 5 adalah belajarlah bermurah hati. Belajar jadi orang-orang yang generous, saudaraku. Generous artinya apa? Gak pelit ilmu, ya, gak pelit waktu, saudaraku. Kata bermurah hati di sini gak bicara soal materi aja loh, saudaraku. Tapi bermurah hati termasuk dalam hal memberi waktu, memberi telinga, memberi kesempatan, memberikan diri kita untuk mendengarkan, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, saudaraku. Termasuk di dalamnya apa? Setia di dalam komsel kita, saudaraku. Ini termasuk loh, saudaraku, di dalam konteks bermurah hati. Ya, memberi lebih banyak, saudaraku, untuk melayani teman-teman yang ada di sel grup kita masing-masing. Nah, saya percaya di tempat ini sel grupnya harusnya semakin kuat ya. Ya, seperti itu. Nah, inilah hal pertama, saudaraku. Anda mau jadi orang-orang berkualitas bintang 5, belajarlah bermurah hati. Ya, kasih waktu lebih banyak ya buat siapa? Buat keluarga saudara, buat orang tua, buat anak, buat pasanganmu, saudaraku. Buat mereka juga bisa mendengar, buat mereka juga bisa bercerita, saudaraku. Jangan hidup hanya dihabisin padat aja, saudaraku. Ya, kerja terus, saudara. Tapi kita gak pernah punya waktu untuk mengajar anak-anak kita dengan baik. Kita gak pernah punya waktu, saudaraku, untuk dengerin istri kita atau dengerin pasangan kita, saudaraku. Nah, kita harus, saudaraku, belajar untuk bermurah hati. Di sisi lain yang bermurah hati juga bicara tentang kita harus juga saling berbagi, saudaraku. Satu sama lain, saudara.
Ya, ini poin pertama. Poin yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua, 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, exceeding, ya, melampaui kemampuan mereka. Saya kasih catatan di sini namanya the word best. Di dalam foto yang saudara perhatikan itu di situ ada tulisan tangan, ada tulisan surat gitu ya saudara ya. Tulisannya adalah time is running out, waktunya hampir habis. Ditulis nomor 1 Rob Harper, kedua Rick Stanton, yang ketiga adalah John Volanden. Di bawahnya ada tulisan begini saudaraku. They are the world best cove diver. Please contact them. They are the world best cove diver. Mereka adalah penyelam gua terbaik dunia. Saudara, waktu saya lihat tulisan ini, saudaraku, saya tergugah, saudaraku, untuk bertanya kepada jemaat kami di Barat yang memang punya sertifikasi menyelam, saudaraku. Ya, dia punya sertifikasi menyelam. Dan saya tanya, apa bedanya penyelam biasa dengan penyelam gua? Dan dia bilang, Kak, penyelam gua itu sertifikasinya lebih berat. Gak boleh gampang panik. Karena gua itu pasti kecil, sempit, dia kalau trauma atau kaget gitu kan sama tempat yang sempit. Nah, dia bisa panik dan kemudian meninggal dunia. Makanya nggak boleh. Dia harus benar-benar diuji dan dites ya sampai di titik itu. Nah, kisah ini kisah tentang apa? Sekian tahun yang lalu, saudaraku, ada 12 bocil terjebak di Thailand Utara, saudara. Ya. Bocah cilik ini umur 11-12 tahun, mereka adalah pemain bola Thailand, saudaraku. Bersama dengan seorang coachnya yang umurnya 21 atau 22 tahun. Mereka kejebak di dalam sebuah gua di Thailand Utara namanya Tham Luang. Mereka lagi main-main ke sana, terus kemudian mau keluar dari gua itu udah ketutup sama banjir. Singkat cerita, mereka terjebak di dalam gua selama 18 hari, saudara. Mereka nggak bisa keluar dari gua itu selama 18 hari dan jarak mereka dari mulut gua sampai titik mereka ditemukan itu adalah 4 kilometer. Ya, jadi saudara hitung aja, fun run-nya kemarin itu ya kira-kira sejauh itulah, saudaraku. Ya. Nah, jadi sejauh itu tapi di dalam gua, saudaraku. Dan 18 hari, saudaraku. Ini benar-benar heboh sekali, menggemparkan dunia. Tapi yang dahsyat adalah 12-12-nya plus coachnya ini berhasil selamat dan sampai hari ini mereka masih hidup, saudara. Hebat sekali, saudara. Kenapa mereka bisa diselamatkan dan hebat, saudaraku, dan masih hidup, saudara? Karena mereka ditolong oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. The world best, saudaraku. Nah, saudara, hidup kita hari ini, apakah kita punya kualitas the world best, saudara? Apa yang kita kerjakan mau gak jadi yang terbaik di dunia ini loh, saudara? 3 orang penyelam gua terbaik di dunia ini, saudaraku, dipanggil secara khusus, dikenali secara khusus, dan mereka lah yang akhirnya menyelamatkan 13 orang itu, saudaraku. Bukankah kita, saudaraku, sebagai orang percaya, punya tugas untuk meneladani Kristus? Bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang untuk menjalankan kehendak Bapa yang besar. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa, saudaraku. Salah satu bentuk kita boleh menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan cara apa, saudaraku? Jadilah the best dalam setiap karunia-karunia dan talenta yang saudara punya, saudara. Ini penting, saudara. Gimana kita mau punya kualitas bintang 5 kalau kita nggak the best di situ, saudaraku. Ya. Saya satu kali, saudaraku, ketemu, saudaraku, sama satu orang, saudaraku, yang kerjanya adalah membuat top table, saudaraku, meja meja buat di dapur, saudaraku, ya, top table buat di kitchen gitu, saudara. Orang ini, saudaraku, nge-charge kami, saudaraku, biaya untuk memotong granit table, ya, yang kelihatannya besarnya nggak seberapa gitu, saudaraku. Dia nge-charge lebih dari hampir 3/4 dari harga top table-nya sendiri, saudaraku, dari batu granitnya itu. Kita pertama kali shock banget gitu. Ongkos motongnya kenapa mahal sekali? Orangnya nih sangat benar-benar hebat banget deh. Dia dengan santainya dia bilang gini, Pak, percayalah, dengan biaya sekian itu sangat cocok dengan hasil yang saya bisa berikan. Saya orang terbaik di Indonesia yang bisa motong batu ini. Dia berani loh ngomong kayak gitu. Saya orang terbaik di Indonesia yang bisa motong batu seperti ini. Mantap, saudara. Akhirnya apa? Saya gak nawar, saudara. Ya dia udah bilang orang terbaik di Indonesia kok.
Dan tahu apa yang terjadi saudara? Benar-benar bagus banget hasilnya saudara. Kemudian saya ketemu sama teman saya yang lain. Dan dia bilang, Kak percaya Kak, orang itu memang orang yang the best. Percaya, makanya gak heran bayarannya bisa segitu mahalnya. Saudara, kalau kita saudaraku gak punya mental the world best. Saudara, orang-orang itu akan, maaf nih ya, dunia bisa ngerendahin kita saudara. Walaupun pada dasarnya kita sebagai anak Tuhan, Tuhan ajarin kita untuk bisa punya kerendahan hati, ya kan? Tuhan ajarin kita, saudaraku, untuk kita bisa benar-benar lembut hati dan penuh dengan belas kasihan. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, dunia harus tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita punya sumber yang hebat dan dahsyat, saudara. Makanya Anda harus berjuang jadi the world best. Kalau Anda di sini tukang potong rambut, jadilah tukang potong rambut the world best. Mungkin Kak, kayaknya kalau the word best hari ini kayaknya susah. Ya udah nggak apa-apa deh, Kelapa Gading best dulu deh. Gitu kan. Atau KTC best dulu deh. Gitu kan. Nggak apa-apa, paling nggak harus ada yang terbaik yang dihasilkan. Harus ada yang terbaik yang dikejar gitu loh, seperti itu. Kalau Anda hari ini berbisnis di bidang apa saudaraku. Ya, mungkin Anda jualan bahan bangunan, jadilah tukang jual bahan bangunan yang terbaik saudaraku. Berusaha melayani yang terbaik. Ini prinsip penting saudaraku. Kalau kita mau punya yang namanya excellent servanthood, saudaraku. Punya karunia di dalam melayani, saudaraku, yang lebih lagi. Punyalah mental, the world best. Gitu. Jangan tanggung-tanggung, saudaraku. Anda mau main musik, jadilah pemain musik yang the world best. Kualitasnya seperti itu. Ya. Saya sama Abalov KTC ini punya attachment yang sangat emosional. Ya, emosional yang positif tentunya ya. Kenapa? Salah seorang pemimpin saudara di tempat ini saudara. Adalah pribadi saudaraku yang gak pernah bolong selama 21 tahun kami menikah. Selalu mengucapkan wedding anniversary saudara. Gak pernah bolong saudaraku. Selalu orang pertama saudaraku. Dan saya bilang, wah ini kualitas the world best. Kenapa? Perhatiannya saudaraku. Kepeduliannya saudaraku. Seperti itu. Dan itu ada loh di tengah-tengah pemimpin saudara ini. Di sini saudaraku. Makanya buat saya saudaraku datang ke Abalov KTC adalah sebuah kehormatan saudaraku. Ketemu orang hebat seperti beliau saudaraku. Kenapa? Beliau sangat peduli saudaraku. Padahal saudaraku kami sendiri tinggal di barat saudaraku. Dan dia sendiri tinggal di daerah di daerah timur ini saudaraku. Di daerah utara lah ya. Ini kategorinya utara ya. Nah saudara, beda gitu loh saudaraku. Ketemu juga jarang saudaraku. Tapi tiap kali kami anniversary saudaraku. Dia pasti orang pertama saudaraku yang mengucapkan wedding anniversary. Buat kami saudaraku sesederhana itu adalah sebuah kualitas kepedulian dan perhatian yang luar biasa loh saudara. Beneran itu hebat sekali. Saudara. Pernah saya lupa ya kapan gitu ya. Jamnya 00:01 dia kirim WA happy anniversary. Ya, padahal kita baru diberkatin jam 12:20. Saudara. Ya, dia jam 00:01 dia udah ngomong duluan. Saudara. Well gak apa-apa lah, yang penting harinya sama lah gitu. Saudara, sesederhana itu bisa jadi loh the world best. Jadi sesuatu yang berakar dan kuat gitu loh dalam diri kita. Saudara. Ya. Yang ketiga saudaraku, kualitas bintang 5 yang ketiga, next please. Adalah siap sedia sepenuh hati, tidak menggerutu. Ini menarik nih saudara. Ini 2 Korintus 8, ini kan cerita tentang jemaat Makedonia saudara, yang dilayani sama Paulus. Saudara. Nah di jemaat Makedonia ini ternyata adalah jemaat yang menurut saya cukup ganas saudaraku. Ganas dalam arti apa? Mereka tuh benar-benar memberi diri all out saudaraku. Keren banget nih saudaraku, jemaat ini saudaraku. Mereka bisa bilang begini saudaraku, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi gini saudaraku, ini adalah orang-orang yang benar-benar tuh cerita dan ngomong, saya punya keahlian ini loh. Boleh gak saya melayani? Saya ahli di bidang ini, diizinkan saya melayani Anda. Wah ini kualitasnya udah sampai di titik itu. Saudara. Sementara kita jadi jemaat Tuhan, seringkali kita dipercaya untuk sebuah pelayanan malah kita tolak. Aduh Kak jangan saya deh, jangan saya. Enggak, saya mau kamu dong jadi head of usher gitu kan. Ya, jadi usher, jadi kepala usher di Abalov KTC gitu. Aduh Kak jangan saya Kak, saya bisa apa Kak? Katanya. Loh saya lihat kamu luar biasa, kenapa? Kamu pernah gak senyum. Tiap kali ketemu selalu senyum. Dan setiap kali orang yang disenyumin sama kamu bertobat. Wih,
Baru disenyumin aja udah langsung, ngalamin lawatan Tuhan, saudaraku. Nah ini dia, saudaraku. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu, saudaraku. Saudara, orang di sekitar kita, saudaraku, itu bisa ngelihat karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, saudaraku. Dan dia ingin meneguhkannya. Jadi kalau saudara hari ini dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, layani loh saudaraku. Serius saudaraku, layani saudaraku. Saya sama istri satu kali saudaraku, kami melayani di Kanada saudaraku, di Toronto tepatnya. Biasa kan saudaraku kalau kita tuh dari Abalov ya, pelayanan keluar gitu ya. Kami tuh bener-bener kayaknya diperas gitu loh saudaraku. Pokoknya sehari itu mesti khotbah 4 kali, 5 kali gitu. Pokoknya di drill lah, mumpung udah datang gitu kan. Nah di hari Minggu saudaraku, saya tahu saya bakal khotbah 4 kali saudaraku. Cuma satu ibadah doang berbahasa Indonesia, sisanya berbahasa Inggris. Jadi lumayan berat lah ya gitu ya. Nah di ibadah yang kedua saudaraku, di ibadah yang kedua selesai. Tiba-tiba tuh kami diajak masuk saudaraku ya di dalam satu ruangan gitu ya. Di ruangan gereja gitu kan, kantor gereja. Gitu di dalam ruangan di situ. Terus di dalamnya ada satu ibu-ibu saudaraku. Terus dia bilang, Shalom Pastor Arman. Silakan Pastor Arman buka aja bajunya. Hah, kaget saya saudaraku. Ini maksudnya apa gitu kan. Ini di gereja loh, ini di kantor gereja gitu kan. Terus saya tanya, maaf saya nih gak ngerti ini maksudnya gimana. Iya saya udah diminta sama Bapak Gembala untuk massage, untuk mijet Pastor Arman. Dalam hati saya, ini pelayanan jenis baru ini saya bilang gitu. Ini perlu didoakan ini saya bilang gitu kan. Saya benar-benar saya geleng-geleng kepala gitu. Gak lama gembalanya datang. Iya Pak Arman tenang aja. Ya ibu ini memang spesialis untuk relaksasi. Biasanya pembicara-pembicara yang sesinya panjang-panjang, mereka harus di treatment dulu di sini. Saya bilang ini baru ini, pelayanan baru nih. Terus akhirnya udah kan dipijat sama dia gitu kan ya, direlaksasi gitu kan semua, udah punggung sampai kaki saudaraku. Oke pastor, habis ini kita makan, habis makan, minum jahe, habis jahe, khotbah lagi gitu. Beneran loh, hari itu saya kuat beneran saudaraku. Nah akhirnya saya tanya, Bu, sebenarnya ibu ini siapa gitu. Saya ini adalah tukang pijet, dia bilang gitu. Yang memang di-hire sama pemerintah, khususnya di kepolisian di Toronto, untuk menolong korban-korban yang kecelakaan tabrak belakang. Jadi kalau di sana, di luar negeri, kita kalau kecelakaan ditubruk dari belakang, itu pasti kondisi di leher kita ada yang gak beres. Nah tugasnya dia adalah ngelurusin, mijitin. Jadi dia kayak fisioterapisnya gitu loh saudara. Nah waktu gereja seringkali ngundang kan pembicara-pembicara kayak gitu. Dia mengajukan diri sama gembala. Pak, saya ini terapis, certified. Saya dipakai sama kepolisian Toronto untuk melakukan proses seperti ini. Bapak willing gak setiap pembicara-pembicara yang datang di sini, saya kasih free untuk saya massage mereka. Gak apa-apa, di ruangannya tolong dikasih CCTV aja biar aman, katanya gitu. Biar ada akuntabilitasnya. Gitu. Ya udah, jadi dia memang benar-benar spesialis. Nah, orang-orang kayak begini itu menyerahkan diri untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus dengan baik. Ini loh yang dimaksud dengan kerelaan sendiri, saudara. Nah saudara kan punya kan keahlian-keahlian. Kenapa enggak saudara lewat keahlianmu, itu datang kepada pemimpin dan mulai mengatakan, Pak, saya bisa memperkaya, memperdalam kualitas tubuh Kristus dan gereja di tempat ini lewat keahlian saya. Ini yang dimaksud dengan siap sedia sepenuh hati saudara. Ya, di gereja lagi yang lain saudaraku mereka bilang, Pak pokoknya tenang aja. Pokoknya setiap kali datang ke sini saya yang akan masak buat Bapak. Katanya. Kenapa? Saya tahu Bapak kemarin hasil cek labnya seperti apa. Bayangin saudaraku ada gereja yang mau khotbah mesti ngelampirin hasil lab testnya saudaraku. Supaya apa? Supaya makanannya sesuai dengan hasil lab testnya saudaraku. Loh buat saya itu keren loh saudaraku. Serius loh, itu keren banget. Kenapa? Karena dia sangat spesifik. Pada waktu makan di siang hari dia langsung tahu. Pak Arman tolong maaf ya Pak, jangan cukyok dulu ya. Ya. Kalau ini boleh, kalau yang ini jangan. Itu luar biasa banget tuh saudara. Kenapa? Karena memang dia keahliannya ada di situ saudara. Waktu COVID kemarin saudaraku, ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang memang bisnisnya di klinik saudaraku untuk melakukan tes saudaraku. Ya. Dan dia bilang, oke, gak apa-apa setiap pelayan Tuhan atau setiap pembicara yang memang mau pelayanan di gereja ini pada waktu COVID, udah datang aja ke klinik kami buka buat jemaat atau buat pemimpin atau buat pekerja-pekerja dan pembicara, silakan tes di sini. Kami buka, kami lakukan
Itu loh saudaraku yang namanya siap sedia. Jangan nunggu gereja minta dulu. Tapi kalau saudara memang punya keahlian ada di situ, maju ke depan dan ngomong, Pak, saya punya keahlian ini, sekiranya saya bisa memperlengkapi tubuh Kristus, mohon izinkan saya boleh melayani di tempat ini. Gitu saudaraku mentalnya saudara. Ini baru mental anak Tuhan saudaraku. Ya. Lawan dari anak Tuhan anak? Saya gak jawab deh, yang ini gak enak saudaraku. Enggak kan. Saudara, percayalah Tuhan tuh udah kasih kita kekuatan dan kualitas yang luar biasa. Saudara. Kita mesti pakai talenta-talenta kita untuk boleh memberkati tubuh Kristus ini saudaraku. Bayangin saudara, dalam bahasa Inggrisnya ayat ini dia bilang apa? They beg us insistently. Bayangin saudaraku, dia udah memohon sambil memaksa. Kalimat bahasa Indonesia bagus sih, mendesak. Wih bagus. Jadi dia kayak ngotot gitu saudaraku. Pak, pakai saya yang terbaik loh. Saya bisa lakuin ini. Dan memang dia buktikan saudaraku. Ini yang dimaksud dengan siap sedia sepenuh hati. Tidak menggerutu saudara. Ya, ini kualitas bintang 5 yang ketiga saudara. Yang keempat saudara. Yang keempat. Nah yang keempat ini juga saya suka saudara. Ayat yang ketujuh, 2 Korintus 8 ayat yang ketujuh. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu. Kata sungguh di sini ini ternyata bicara diartikan dengan kata tidak lamban atau tidak asal-asalan. Saya kasih statement make every shot count. Kalimat ini diucapkan oleh salah seorang komisaris besar polisi saudaraku. Jemaat yang ada di barat juga, yang sekarang lagi ada tugas di luar kota saudaraku. Satu kali saudaraku waktu saya mengunjungi dia saudaraku di markas Brimob saudaraku. Dia tunjukin pistolnya dia saudara, senjatanya dia. Pak Arman, mohon izin, silakan Pak, Bapak lihat pistol saya. Ada apa Dan? Begitu saya lihat, di belakang pistolnya ada tulisan Kolose 3 ayat 23. Wih, saya bilang, Dan, kenapa digrafir Kolose Dan? Dia bilang begini, Kolose 3:23 bunyinya apa saudaraku? Hendaklah apa yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya Pak, supaya ketika saya menggunakan senjata ini, saya melakukannya seperti saya melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan saya. Di satu sisi saya harus berhati-hati karena saya pemimpin, saya pemegang senjata ini, saya harus menggunakannya dengan bijak dan hati-hati sesuai dengan peruntukannya. Tapi di sisi lain kalau memang saya harus nembak penjahat, saya nembak untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, habis itu kita latihan. Saya latihan nembak sama dia, pakai pistolnya ini. Terus dia bilang gini sama saya, Pak Arman, jangan buang-buang peluru. Peluru mahal, katanya. Make every shot count. Jadi sebelum nembak, pastikan sungguh-sungguh. Itu adalah tembakan terbaik. Jangan asal-asalan. Nah, gitu. Wah, saya jadi ingat saudaraku. Banyak orang saudaraku hari ini masuk dalam pelayanan. Pelayanannya asal-asalan saudaraku. Ngelayani komsel asal-asalan. Udahlah, yang penting komsel jalan. Sudahlah, gak apa-apa lah. Yang penting ini bisa jalan. Ya sudahlah, yang penting ini bunyi. Wah sudahlah, yang penting dia bisa dinaungi di komsel ini. Sudahlah, gak apa-apa. Asal-asalan, gak boleh saudara. Kualitas yang kita mesti punya, excel itu adalah apa? Superior, lebih, melebihi saudaraku. Makanya jangan asal-asalan, make every shot count. Kalau saudara mau latihan make every shot count, pulang dari tempat ini saudaraku, ajak anak saudara main saudaraku di mall, mainlah basket di sana. Ya, supaya saudara waktu nge-shoot basket itu asal-asalan enggak saudara? Nyemplungin bolanya tepat apa enggak, masuk di dalam keranjangnya itu. Latihan saudara. Supaya apa saudara? Biar benar-benar tajam, jangan sembarangan gitu saudara. Kebanyakan kita di dalam pelayanan suka sembarangan. Apa-apa, udahlah biasanya juga gini, udahlah biasanya juga gitu. Gak pernah ada improvement, gak pernah ada upaya untuk mengupgrade-nya menjadi lebih baik. Nah ini dia. Saudara. Kalau Anda mau punya kualitas bintang 5, jangan membiasakan kalimat gini, biasanya juga gitu. Mari kita belajar punya sesuatu yang terupgrade
terus-menerus. Bukan biasanya juga gitu. Yang terakhir, saudaraku. Yuk tim musik boleh maju ke depannya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-6. Sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saya suka banget nih kata menyelesaikan. Ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang influencer, saudaraku. Buku ini dikasih judul Better Than Perfect. Saya waktu baca buku itu, saudaraku, saya menangkap sebuah esensi begini. Banyak orang tidak pernah mau menyelesaikan apa yang dia mulai. Dengan alasan apa? Belum sempurna. Tapi itu cuma alasan. Padahal di balik itu, dia benar-benar tidak pernah mau menyelesaikannya. Dia hanya mau setengah-setengah. Dia gak pernah menyelesaikannya sampai tuntas. Saudara, Anda mau punya kualitas bintang 5, selesaikan sampai tuntas apa yang sudah Anda mulai. Kalau Tuhan hari ini mempercayakan pelayanan apapun dalam hidupmu, selesaikan sampai tuntas. Di pelayanan pria sejati, saudaraku, khususnya di pelayanan modul yang ketiga, modul Strongman. Kita menggunakan buku yang ditulis oleh Edwin Louis Cole berjudul Strongman in the Tough Time. Di bagian akhir dari buku itu ada seorang pria sahabatnya Ed Cole namanya Bob Moorhead. Dia menuliskan ada sebuah surat atau ikrar seorang pria sejati. Di kalimat yang terakhir, di paragraf yang terakhir, dia menulis begini kalimatnya. Aku harus pergi sampai ia datang, mewartakan Injil sampai semua tahu. Dan dia bilang, dikatakan juga adalah, aku akan terus melakukan semua hal ini, sampai ia menghentikan saya. Jadi memang cuma Tuhan yang menghentikan pelayanan dan hidupnya dia. Saudara. Itu luar biasa. Saudara. Kalimat itu adalah kalimat yang benar-benar punya kualitas yang bintang 5. Kualitas serupa dengan Kristus. Kenapa kualitas serupa dan kualitas dengan Kristus, saudara? Karena Yesus, saudaraku, pada waktu dia disalib, saudaraku, dia berkata begini, saudaraku, sudah selesai. Saya mau beritahu, saudaraku, excellent servanthood ini bukan cuma sekedar prinsip. Tapi excellent servanthood ini bicara gaya hidup. Banyak keluarga hari ini babak belur berantakan, saudara. Bukan karena gak cukup. Tapi dia gak pernah menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia bisa memulai sebuah pernikahan, saudaraku. Tapi dia tidak pernah mengakhirinya dengan baik. Mereka seringkali mengakhirinya dengan cara bercerai. Mereka mengakhirinya dengan cara meninggalkan pasangannya. Begitu aja, saudara. Buat saya ini bukan kualitas bintang 5. Saudara. Banyak orang juga hari ini kerja. Di tempat kerja yang sebenarnya cukup baik. Tetapi yang terjadi apa, saudaraku? Dia pergi meninggalkan kantornya itu dengan cara yang tidak etis, saudara. Ini juga bukan kualitas bintang 5. Saya sedang melayani ada beberapa perusahaan saudaraku di kota Semarang, di perusahaan fintech, saudaraku, startup. Dan dia bilang 98% karyawannya adalah generasi Z. Dia bilang, Kak, generasi Z ini adalah generasi yang paling tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kalau sudah ada duitnya dia mau kerja. Begitu ada masalah dia tinggalin dan ngeghosting. Dan akhirnya keluar dari perusahaan tanpa ngomong. Dan itu yang sering kali terjadi. Saudaraku, banyak orang hari ini, saudara. Dikit-dikit ngomongnya apa? Oh, tempat kerja gua toxic. Keluar. Seenaknya aja menghakimi, saudara. Gak bisa loh, saudara. Saudaraku, apa yang Yesus kasih contoh? Dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Kalau kita mau jadi pribadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Mari selesaikan apa yang sudah kita mulai hari ini. Kalau yang sekarang kita sudah memulai masuk di dalam keluarga, mari saudaraku, keluarga kita harus sampai tuntas, sampai finish, sampai benar-benar Tuhan katakan finish. Dan di dalam janji nikah yang namanya finish itu sampai maut memisahkan. Bukan sampai sakit memisahkan. Bukan sampai miskin memisahkan. Bukan sampai kere memisahkan. Bukan sampai masalah memisahkan. Bukan, sampai maut memisahkan.
Tetapi kenapa banyak orang-orang hari ini bisa pisah di tengah-tengah, saudaraku? Karena gak pernah belajar, saudaraku, benar-benar kualitas serupa Kristus ini. Di tempat kerja juga demikian, saudaraku. Saudara, apa yang saudara terima hari ini di bisnismu, apa yang kau terima hari ini di tempat pekerjaanmu, tuntaskan. Jangan begitu ketemu masalah Anda dengan santainya bilang, ya sudah Bu, ya sudah Pak, saya resign aja sebagai bentuk tanggung jawab. Maaf loh Bapak Ibu, Anda resign di tengah-tengah masalah itu justru Anda tidak bertanggung jawab. Justru kalau Anda bertanggung jawab, Anda hadapin masalah itu dan biarkan pemimpinmu yang meresignkanmu. Bukan engkau yang punya hak untuk meresignkan dirimu sendiri. Kita mesti belajar punya kualitas bintang 5, saudara. Seperti yang Yesus tunjukin, saudara. Loh kenapa dalam hidup kita ketemunya masalah? Lah memang orang Kristen jagonya nyelesain masalah kok. Kok bisa? Kita punya Yesus. Dia berikan kepada kita penolong. Dia berikan kepada kita roh hikmat dan pengetahuan, saudaraku. Makanya orang-orang dunia percaya kepada kita, kita punya hikmat itu, saudara. Makanya kita tunjukin dong. Ini yang namanya kualitas bintang 5. Saudara, ayo jadi bintang 5. Saya berharap Bapak Ibu nangkap pesan ini. Yesus itu dia memulai, dia menyelesaikan sampai tuntas. Saya berharap kita semua punya kualitas ini dan apa yang kita mulai, kita harus bisa selesaikan dengan baik, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, yes, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat keteladanan dan contoh yang kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya pribadi yang dahsyat seperti Yesus. Pribadi berkualitas bintang 5. Kami bersyukur kami punya teladan yang baik, yang indah. Dan hari ini Tuhan, ketika kami terima pesan-Mu, ketika kami terima firman-Mu ini Tuhan, mengajar kepada kami Tuhan untuk jadi pribadi yang surpasis, melebihi. Menjadi pribadi-pribadi yang bukan rata-rata Tuhan, tapi menjadi pribadi di atas rata-rata. Supaya dunia ngelihat, memang kami berbeda, kami punya kualitas yang berbeda dari dunia. Dunia mungkin akan menghujani kami dengan berbagai masalah dan tekanan. Tapi kami mau katakan, kami pasti survive ngadepin itu. Karena kami punya Engkau, kami punya roh hikmat, pengetahuan yang kuat Tuhan. Karena kami ada di dalam. Kami mau katakan Tuhan, setiap prinsip-prinsip yang kami dengar hari ini, be generous. Kami punya prinsip bagaimana kami punya kualitas the world best. Kami siap sedia, kami gak bersungut-sungut. Kami benar-benar make it count. Kami gak sembarangan, kami gak berlambat-lambat dalam bertindak, tapi kami juga gak asal-asalan Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau tuntas apa yang kami mulai, kami selesaikan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kalau kami diberi keluarga yang kuat. Kami mau tetap menjaganya, tidak asal-asalan. Kami mau terus ada di dalam bagian itu yang terbaik. Sebagai istri yang terbaik melayani suami, sebagai suami yang terbaik melayani istri dan anak-anak. Menjadi anak-anak yang hari ini punya kualitas terbaik untuk melayani papa dan mama kami. Dan kami sebagai orang tua, kami mau terus-menerus belajar. Punya kualitas orang tua yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pekerjaan juga demikian. Kami mengucap syukur untuk setiap upah, untuk setiap gaji yang kami boleh terima, untuk setiap penghasilan yang kami boleh peroleh Tuhan dari usaha dan talenta kami. Kami mau melipat kali gandakannya, supaya talenta-talenta kami bukanlah talenta yang sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat di tempat ini. Biarkan mereka setia sampai akhir. Apa yang mereka mulai, yang Tuhan izinkan untuk mereka mulai, mereka boleh mengakhirinya juga dengan tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersandar pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kalau Kau memberikan kami Tuhan hidup ini Tuhan, kami percaya karena Engkau punya rencana buat setiap kami Tuhan. Engkau punya rencana supaya kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat buat orang sekitar kami, supaya kami boleh menjadi berkat buat mereka Tuhan. Yang ada di pekerjaan kami, di keluarga kami Tuhan, atau dimanapun kami berada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus boleh Tuhan punya
excellent servanthood Tuhan, untuk punya hati yang mau melayani dengan sempurna Tuhan, dengan baik Tuhan. Mari setiap jemaat yang percaya dan mau untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.